Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua dan salam satu jiwa. Ketemu lagi dengan kita dan kita akan bicara tentang masalah makna dan apa yang terjadi di dalam pemakaman. Jadi makna di dalam ziarah kubur. Nah, untuk ini kita akan memberikan satu gambaran-gambaran kenapa kita wajib dan kita menjadikan ke makam itu, karena ada sesuatu yang tersirat di dalamnya tentang makna itu. Nah, makna ini sendiri mungkin bisa kita maknai sebagai mengingat kita sebagai manusia juga akan sama dengan apa yang sudah ada di alam kubur sana. Nah, sebagai manusia tentunya pasti akan mengalami kematian. Maka untuk itu mari kita sama-sama untuk melakukan ziarah ini, yang kebetulan ini adalah ziarah kubur kita dan untuk bisa menjadi pelajaran buat semuanya. Baik teman-teman, sekarang saya mengajak untuk mengenal kepada ziarah kubur. Yang mana ziarah kubur ini yang mungkin orang menganggapnya biasa karena selalu didatangi pada saat-saat tertentu, baik itu pada saat-saat hari raya ataupun saat-saat sedang dalam keadaan yang ada acara untuk berziarah kubur. Namun yang di sini saya katakan adalah kita mau melihat bagaimana makna ziarah kubur itu sendiri. Nah, makna ziarah kubur ini yang adalah kita sebagai manusia yang masih hidup tentunya selalu akan mengingat bahwa kita ini ke kuburan ini untuk mengingat kematian, bahwa manusia itu semua itu pasti akan mati, ya kan? Nah, mati itu memang tidak butuh apa-apa, tapi kematian itu sendiri adalah jasad. Sedangkan yang ada di dalam diri kita ini itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mati sampai dengan hari kiamat. Kenapa? Dia akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Maka sebelum kita mati, nah inilah yang kita lakukan agar kita tahu tentang kematian dan kita sadar apa yang menjadi kehidupan kita di dunia ini. Nah, tata caranya yang pertama, kalau kita ini datang ke makam adalah sekarang untuk duduk bersama-sama di depan makam ini, dan tentunya kita harus bawa kembang. Kenapa harus bawa kembang? Kembang itu adalah sebagai tanda seorang yang hadir di tempat pemakaman ini, ya, kembang itu. Nah, ini kebetulan kita bawa kembang, ya. Nah, kembang ini bisa kita sodorkan seperti di sini. Ini kita masukkan kembang ini di sini. Ya, pertama itu dari kepala. Kenapa harus kepala? Kita juga menghargai bahwa yang kita datang ini dia adalah orang tua kita. Jadi kita mesti harus mendahului kepalanya, bukan dari kakinya. Nah, ini salah satu yang kita sampaikan kepada beliau bahwa kita itu hadir di sini dengan cara untuk memberikan kembang yang ada di sini. Nah, ini salah satu cara yang sudah kita lakukan. Nah, ada juga ini adalah air, ya. Air ini sebagai tanda bahwa untuk menyegarkan apa yang sudah kita ini agar tidak gampang layu. Nah, untuk itu maka saya katakan bahwa air di sini sebagai tanda penyegar. Nah, kalau kita haus juga kan kita juga minum air. Tapi beliau tidak butuh air, tapi sebagai tanda saja bahwa kita hadir di sini menyegarkan beliau dan beliau melihat kita dari alam yang jauh di sana. Nah, untuk itu kita sebarkan di sini supaya bisa menjadi satu kehausan atau penyegaran sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Nah, ini salah satu yang kita sampaikan ke sana. Nah, inilah tata cara tentang kita memaknai apa arti ziarah kubur. Ziarah kubur itu penting buat kita. Kenapa? Karena kita juga akan mengingat kematian kita. Nah, dengan mengingat kematian, maka kita tidak akan pernah melupakan kubur ini. Itu salah satu yang saya katakan. Nah, dari sisi ini ada satu makna yang terbaik. Beliau seorang ayah,
seorang ibu yang meninggal saat kita masih hidup, beliau ini kita hadir ke rumah beliau dengan membawa tentengan yang namanya kue atau bingkisan. Tapi karena beliau sudah meninggal, maka yang kita bawa adalah kembang dan air ini. Nah, ini salah satu filosofi daripada kehidupan. Kenapa kok ziarah kubur itu harus kita lakukan? Bukan berarti kita dianggap tidak benar, tapi menurut saya ada kebenarannya. Kenapa? Beliau sudah meninggal dan beliau tidak punya rumah. Kalau beliau itu masih hidup, rumahnya di daerah mana, ya pasti kita datangnya ke rumah. Tapi karena beliau sudah meninggal, maka kita hadirnya di pemakaman ini. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, filosofi dari makam ini adalah sebuah lubang yang digali sepanjang kadang-kadang 1-2 meteran. Itu filosofinya makam. Itu adalah lubang besar untuk menguburkan jenazah yang sudah meninggal dunia. Nah, bila mana jenazah ini didiamkan dan tidak dimakamkan, maka jenazah ini akan mengeluarkan bau dan berakibat penyakit dari bakteri-bakteri dari jenazah itu sendiri. Makanya lubang ini adalah salah satu tempat untuk memakamkan beliau, supaya beliau ini dimakamkan dan tidak menimbulkan bau. Ya, semua yang namanya yang sudah meninggal atau sudah mati itu akan menimbulkan bau apabila didiamkan. Makanya dimakamkan di tempat yang sudah disiapkan, yaitu adalah pemakaman umum dan sebagainya. Nah, filosofi tersebut itu bisa kita dapatkan juga sebagai apa? Kalau di sini pemakaman itu yang tadi saya bilang bau, dalam bila mana itu tidak dimakamkan, maka kalau di dalam kehidupan kita pun ada persoalan yang harus kita makamkan, atau ada yang sesuatu yang kita kuburkan, yaitu tentang masalah kekusutan, pikiran, dan beban. Ya, harusnya kita juga ikut kubur, bukan dikuburkan di sini, tetapi kita menguburkan itu di tempat yang seperti apa. Ya, ini salah satu filosofi dari makam itu sendiri, bahwa makam adalah kuburan yang menguburkan jenazah. Bila mana tidak dikuburkan akan berbau dan akan menimbulkan penyakit. Sama dengan diri kita, apabila segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini beban dan sebagainya, batiniah, secara batiniah yang pasti punya beban. Nah, itulah yang harus kita kuburkan. Dengan cara? Ya, dengan cara kita melakukan sesuatu di makam ini untuk kepada Yang Maha Kuasa, agar kita juga menguburkan apa yang menjadi beban kita itu, baik pikiran maupun batiniah. Jadi kuburan ini ya kita menguburkan juga yang namanya ini, agar kita nanti pulang kita tidak membawa lagi yang namanya beban batin dan beban pikiran. Itu filosofi dari pemakaman yang ada. Nah, beliau sudah meninggal. Ada satu hal yang harus kita akui juga, bahwa tanggung jawab beliau terhadap Tuhan itu masih ada sampai dengan hari kiamat. Beliau itu masih hidup beliau ini, tapi di alam lain, bukan di alam nyata. Ya, nah pada saat kita datang ke makam ini, secara batiniah kita menggambarkan bahwa Bapak kita itu pada saat itu ada di tempat ini. Jadi kusuknya kita di makam jelas ada. Bukan kita hanya datang menemui ini, tapi kita seakan-akan menemui orang tua dengan membayangkan bahwa orang tua kita tuh ada di tempat ini. Akhirnya apa? Doa kita pun akan menjadi doa yang khusyuk, dan kita juga bisa memberikan apa yang kita berikan pada orang tua, yaitu doa. Tidak ada kata lain kecuali doa. Nah, siapa tahu nanti pada saat kita mati nanti, meninggal dan dimakamkan juga seperti ini, anak cucu kita pun akan sama perbuatannya.
Nah, bagaimana kita mau dihormati oleh anak cucu kita bila mana kita sendiri tidak menghormati yang namanya orang tua? Ya, jadi ini imbal baliknya ke sana. Kenapa ziarah kubur itu seakan-akan menjadi kewajiban kita sebagai anak? Karena kita juga akan meninggal. Sakit gak kalau kita itu dimakamkan tidak pernah ditengok, tidak pernah dilihat oleh anak dan cucu kita? Nah, sebelum itu terjadi pada diri kita, maka kita dulu yang mencontohkan kepada anak dan cucu kita. Agar apa? Agar mereka itu juga mencontoh tentang perbuatan orang tuanya. Kenapa? Di sini ada peribahasa, ya, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Dan disinilah pengajarannya. Makanya makna ziarah kubur itu sangat penting artinya buat kita. Di samping kita menguburkan, ya, filosofi itu menguburkan beban pikiran secara batin, di samping itu juga kita mengingat kematian. Di samping itu juga kita mengajarkan kepada anak cucu kita bahwa menghormati orang tua itu tidak pada saat yang mereka hidup, tapi pada saat mereka meninggal pun kita masih ingat. Nah, itulah yang dinamakan anak yang bisa dikatakan anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kalau sudah tidak berbakti, makanya kita tidak akan dicontoh oleh anak-anak kita. Saya rasa itu yang menjadi filosofi kenapa kita harus ke makam, dan makna ziarah kubur itu ada, bukan hanya dari rumah. Kalau dari rumah, ya anggap kita SMS. Tapi yang namanya orang tua kan jelas. Nah, yang terakhir saya katakan, satu, pada saat kita berziarah, yang pertama adalah kita masuk dengan assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu, bahwa saya anaknya datang. Ya kan? Itu khusus buat orang tua, Pak? Ya, buat orang tua. Jadi kita mengatakan bahwa saya datang Pak, saya datang Bu. Ya kan? Sebelum kita berdoa, kita seakan-akan ngobrol aja dulu sama beliau. Halo. Ya, bukan ngeluh, bicarakan, Pak. Mudah-mudahan Bapak di alam akhirat sana Bapak tenang, bahagia dan sebagainya. Ya, sama dengan pada saat kita datang ke orang tua, pada saat orang tua itu sehat. Yang pertama kita datang adalah satu, ya kan? Assalamualaikum sama orang tua, Pak, gimana, sehat Pak? Oh sehat. Ya, pada saat kita mau pulang dari kampung ke Jakarta lagi, maka baru kita di sana minta ridhonya bapak kita, Pak, tolong doain saya bahwa saya mau pulang ke Jakarta. Nah, sama dengan ziarah kubur, harusnya seperti itu juga. Assalamualaikum, kita ngobrol bercanda, istilahnya ya, kalau kita masih hidup ya kita ngobrol bercanda. Setelah kita mau pulang dari sini, nanti ini kita udah selesai, barulah kita doa. Pak, terimalah doa kita, ya, yang mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang saya doakan, agar Bapak diampuni segala kesalahannya, dosanya, dan masuk ke dalam surga yang diinginkan oleh semua orang. Ya. Jadi itu tata cara yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan pelajaran tentang ini bisa kita sampaikan pada semua teman. Ya, terima kasih semuanya sudah belajar tentang makna ziarah kubur. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran juga buat kita semua. Karena itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Salam satu. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan pencet lonceng untuk mendapatkan video berikutnya.